Fasilitas-fasilitas yang ada di kampus itu banyak. Jadi kawan-kawan manfaatkanlah fasilitas-fasilitas kampus agar kawan-kawan itu mempunyai soft skill yang baik, pengalaman yang baik. Untuk itu mengenai pihak voting, kami membuka voting online. Nanti untuk yang ikut dan LPM, lalu foto-foto kandidat 01 dan 02. Tentukan pilihan kawan-kawan siapa yang akan melanjutkan ketua hima dan wakil ketua hima di periode 2023 dan 2024. Mungkin segitu yang saya sampaikan. Saya tutup dengan cinta salah satu perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan oleh Ketua Panitia. Selanjutnya sambutan Ketua Manajemen 2020 oleh Adrianto. Pada Adrianto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dembaja. Salam Dembaja. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mahasiswa Padang dan yang terhormat Demisioner Hima Manajemen dan yang terhormat Ketua Pelaksana dan yang terhormat kedua paslon calon ketua dan wakil ketua Hima Manajemen dan yang terhormat teman-teman semua yang hadir di ruang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang bisa hadir untuk dalam mengikuti acara pemilihan ketua dan calon ketua dan wakil ketua Hima Manajemen untuk periode 2023 sampai 2024 nantinya. Dan kami berharap acara pemilihan calon ketua dan wakil ketua Hima Manajemen nantinya bisa berjalan baik dan sukses dan tertib nantinya. Untuk mempersingkat waktu pemilihan kita saya kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Hima tahun 2020. Selanjutnya kita sambutan sekaligus pembukaan MUBES tahun 2023. Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Hima Manajemen tahun 2023 oleh Bapak Yuni Chandra SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semangat lagi. Nih, kayaknya 25% baru bangun pagi dan 50% bangun di atas jam 9 kebiasaannya, dan 25% lagi bangun di atas jam 12 siang. Kita ulangi lagi, biar 100% bangunnya jam 5 subuh. Kita ulang lagi. Semangat pagi. Jadi baru sudah 100% bangun jam 5 subuh.
memang memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia. Ya, dan itu perlu saudara pahami dan ketahui. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan Ketua Hima yang sudah undang saya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kalau undangannya hanya sambutan, menghadiri, tidak ada sambutan dan tidak ada membuka. Tetapi semakin ke sini diberi sambutan dan membuka acara yang sangat dinanti-nanti ini bagi mahasiswa. Dan saya yang pertama sekali perlu saya sampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kurnia yang telah hadir pada hari ini dalam acara musyawarah besar kongres pemilihan raya atau sebutan apa namanya dalam rangka restrukturisasi pengurus Hima periode sebelumnya. Dan saya sudah tidak ingat lagi periode berapa, karena sudah sekian lama saya tunggu ini baru terjadi perubahan. Dan kabarnya sudah berhenti pula. Saya nggak tahu ada itu baru ini saya tahu bahwa dia PLT kelima. Yang saya tahu selama ini hanya Ilham, karena dia naik grade, naik pangkat menjadi mendagri. Wah, luar biasa ini. Jadi di mahasiswa itu jabatannya udah sama dengan jabatan Republik, Presiden, Wapres, Menteri, Sekretaris Kabinet, ini Sekretaris Kabinet, dan lain sebagainya. Dan ada juga gubernur, wakil gubernur, sekretaris gubernur, sampai ketua umum. Nah, ini kan luar biasa bukan? Karena apa? Karena kampus itu adalah miniaturnya Republik. Salam dan salam tidak lupa kita panjatkan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atas dedikasi beliau, atas kerja keras beliau, kita dihantarkan dari alam jahiliyah pada alam berilmu pengetahuan yang membawa perubahan peradaban dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Hima, PLT, dan Ketua Panitia yang sudah bekerja keras. Tadi saya sedang kuliah dipanggil, sedang belajar dipanggil, Pak, Bapak memberi sambutan. Saya datang keluar sudah berapa pesertanya? 2 orang, 10 orang, 10 berapa? Kalau 10 saya tidak mau. Oke, pada akhirnya saya minta 25 minimal. Alhamdulillah dalam ruangan ini sudah lebih dari 25. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara semua adalah kita di Ormas sangat menantikan proses demokrasi ini di tataran paling bawah, tingkatan mahasiswa, itu di tingkat prodi. Setelah itu nanti di tingkat fakultas, baru di tingkat universitas. Kita sangat menunggu. Kita tidak hanya menginginkan pergantian orang setelah habis periode waktunya. Dari Ilham ke Adrianto, dari Adrianto ke siapa lagi, ke Pinjal, ke Arifin atau ke Ilham. Kita tidak menginginkan seperti itu. Hanya disodorkan nama kita SKK, setelah itu tidak jelas keberadaannya. Artinya apa?
tidak ada program kerja. Mahasiswa itu memang berat karena sesuai dengan levelnya, mahal. Kalau dikasih L mahal, bukan siswa lagi. Kalau siswa, segala sesuatunya disodorkan oleh tutornya atau oleh gurunya. Sekarang tidak lagi. Saya perhatikan beberapa kali saya kunjungan ke sekolah, OSIS itu tidak lagi dibimbing, dibawa kemana-mana oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tidak lagi, sudah mulai dilepas. Nah, apalagi saudara sebagai mahasiswa. Ada dua suku kata, maha dan siswa. Jadi di situ saudara mempunyai pola pikir yang besar. Justru itu dihargai sebagai kaum intelektual. Kalau siswa tidak ada intelektual, belum disebut kaum intelektual. Bukan tidak ada, belum disebut. Justru setelah mahasiswa itulah disebut kaum intelektual. Nah, di sini ketika saudara berproses di organisasi intrakampus maupun ekstrakampus, di situ apalagi saudara berada di prodi manajemen yang mempelajari ilmu-ilmu, teori-teori yang menyangkut tentang manajemen, yang menyangkut tentang leadership, yang menyangkut tentang konflik, yang menyangkut tentang perilaku organisasi, dan lain sebagainya. Nah, di organisasi inilah ilmu yang saudara dapat itu diimplementasikan. Bagaimana memplanning suatu kegiatan dalam rangka menerjemahkan visi dan misi pemenang ke dalam program kerja. Justru itu calon itu wajib punya visi dan misi. Jadi kalau dia tidak jelas visi dan misinya, jangan dipilih. Berarti akan menambah tinta hitam di atas kertas putih. Kita tidak menginginkan itu. Yang kita inginkan adalah kerjanya nyata. Dengan wajah-wajah dua orang ini saya yakin. Tetapi saya juga perlu keraguan. Dan itu perlu pembuktian. Betul tidak? Terbantahkan tidak keraguan saya. Kemarin saya berbicara di mata kuliah pemasaran global, nama saya Adiranto itu orang hebat. Dan sekarang terkonfirmasi memang hebat ya. Sebagai ketua. Cuma mentalnya yang nggak kena. Dan itu dibuktikan bahwa apa yang saya persepsikan itu terbukti. Dan saya nggak tahu bahwa dia PLT. Memang Ilham pernah nyebut, tapi saya nggak tahu. Dan dia tidak pernah menyampaikan, Pak, saya PLT 5 tahun. Tapi kalau si Arif lo, dia sebentar. Walaupun kadang, tapi agak munculnya masuk mobil. Tapi tadi saya bangga bahwa dia sebagai seorang serang. Jadi artinya di sini saya perlu sampaikan kepada saudara, memang berorganisasi itu adalah bagaimana kita menerjemahkan, mengimplementasikan ilmu kita ke dalam kerjanya nyata. Tujuannya apa? Tujuan ketika saudara tamat, saudara mempunyai experience, pengalaman bagaimana mengelola sebuah organisasi dengan baik, menjadi seorang leader, menjadi seorang middle, sebagai
Low management. Low management itu dalam struktur organisasi pancupin-cupin sare anggota departemen. Tapi saya bangga nih perwakilan dari fakultas, terutama Hima, menjadi orang hebat di tingkat universitas, menteri dan sekretaris kabinet. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Andrea sama Pak. Ada lagi yang lain, hari ini sebagai apa di universitas? Menteri luar negeri. Wah, luar biasa ini harus pandai bahasa Inggris. Tapi kita ingin lihat laki tangannya. Adakah kampus lain yang mengangkat kegiatannya di Universitas Mahasiswa Baru? Itu kerjaannya Menteri luar negeri. Kalau tidak, mundur saja besok. Selanjutnya adalah bagaimana mengorganisasikan, menerjemahkan visi misi menjadi rencana kerja dalam bentuk program kerja. Setelah itu terlaksana, bagaimana mengorganisasikannya, mengorganisasikannya program kerja itu. Berarti di situ siapa berperan sebagai apa kerjanya ketua umum, apa kerjanya wakil ketua, apa kerjanya wakil sekretaris, apa pekerjaannya ketua-ketua bidang atau satu. Kalau ketua umum itu struktur organisasinya adalah ketua bidang. Harus jelas. Kalau ketua, wakil ketua. Kalau ketua umum di bawah itu ketua. Nah, setelah itu baru digerakkan. Nah, yang menjadi permasalahan selama ini kerja mahasiswa itu hanya ke poin kedua saja, mengorganisasikan saja. Program kerja tak ada, struktur organisasi ada. Siapa ketuanya, siapa ketuanya. Nah, kayak seperti sekarang lah. Siapa ketua PLT? Andrianto. Siapa ketua panitia? Muhammad Arif. Itu saja. Tapi bagaimana menggerakkan sebuah organisasi? Pak, kami tidak ada uang, Pak. Nah, itu tugas saudara. Bagaimana tidak punya uang itu, saudara beruang. Bukan beruang, itu lain. Beruang. Artinya jual program. Jadi kebanyakan mahasiswa itu mentah ke saya, Pak, kami ingin buat kegiatan rancang, Pak. Nah, berarti saudara tidak punya program. Sekarang dibalik, Pak, kami ada programnya ini. Apa yang seharusnya? Nah, itu baru saya senang. Siar ini seringkali mentah ke saya, Pak, kami ingin ada kegiatan baca oleh Pak. Nah, itu mentah. Artinya kalau itu saya sebagai mahasiswa, saudara sebagai pembinanya. Karena saya mikirkan apa. Sekarang tidak. Saya punya program. Seperti itu. Terus digerakkan itu di situ ada leader, kepemimpinan. Bagaimana cara mempengaruhi yang lainnya agar program kerja ini berjalan. Nah, ini tantangan saudaranya berbeda. Zainul Arifin, Rijal, Ilham sama Bang. Terus baru di awal
mengawasi apakah program-program itu berjalan secara baik atau tidak. Justru itu minimal 1 kali 2 minggu harus ada rapat bidang dan rapat secara keseluruhan. Minggu pertama setiap bulan bisa jadi rapat keseluruhan pengurus. Minggu pertengahan bulan rapat bidang. Artinya sekali sebulan ada rapat, dan pelaksananya 1 kali 2 minggu. Karena masa kerjanya 1 tahun. Jangan seperti presiden 5 tahun. Kalau presiden berarti ketinggalan. Nah, itu yang ingin saya harapkan. Apakah itu terbukti atau hanya melanjutkan seperti biasa? Kalau bahasa apanya angin-angin ciri ayam. Di awal saya sudah tulang dinilang wajah. Dan satu hal yang tidak saya inginkan adalah jangan sampai ketua tidak datang, saudara malas datang. Yuk Pak Balut harus ampun kedatang Pak, ketua hasil pemalih. Bah kedatang Pak, ampun tidak sepakat ya ketua itu depan. Itu bukan solusi bagi mahasiswa. Karena saya sering dengar itu. Kalau ketua umum tidak mampu menjalankan program kerja PLTK, cari orang yang mampu menjalankan program kerja. Jangan saudara yang luar. Seperti itu. Jadi di dalam perencanaan program kerja itu batasi berapa kali struktur organisasi itu tidak datang, maka dia mengundurkan diri atau dimundurkan. 3 bulan, 1 bulan, seperti itu. Jadi jadilah intelektual yang berpikir positif. Artinya intelektual berpikir positif itu adalah apa yang bisa saya berikan untuk organisasi. Jangan tanyakan organisasi yang memberikan kepada saya apa. Berarti kalau itu pikiran saudara, itu adalah pikiran-pikiran intelektual rendah. Di balik pikirannya, apa yang bisa saya berikan kepada organisasi? Kontribusi apa? Jangan dibalik. Apa yang organisasi berikan kepada saya? Justru itu ketika ada orang tidak berjalan, diresapel, diganti. Dan ketua juga harus berani mengganti orang yang hanya titik nama seperti ini. Dan itu yang saya harap. Kalau itu yang saudara lakukan, yuk kita berupaya dalam menjalankan program kerja. Kalau tahu ya saudara. Dia artinya apa? Minimal nanti ada kajian-kajian. Karena ini hima adalah menjurus kepada kajian-kajian manajemen. Nanti saya punya rencana.
akan mengundang pengusaha-pengusaha untuk memberi kuliah umum di sini. Dan bisa nanti Hima manajemen sebagai pelaksana. Itu sedang kita jajaki, mendatangkan pengusaha-pengusaha Sumatera Barat atau nasional memberi kuliah umum di kita. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan spirit bagaimana membangun usaha, bagaimana menjadi seorang CEO. Orang manajemen itu pikiran menjadi leader. Saudara tidur jam 3 nggak masalah, tapi jam 5 wajib bangun. Dan tidak boleh loyo. Kemudian ilham, bawa jago lalu jam 4 Pak. Jago jam 2 dipatok ayam rezeki saudara. Sebab banyak kesempatan kadang-kadang saya bingung juga menghubungi mahasiswa itu kadang handphone saya jasa. Setelah apa tuh baru bangun Pak, baru bangun jam 12. Bukan seperti itu. Ya jangan sampai ilham sama Arifin seperti itu. Dan saya bersyukur dan bersemangat seperti ini karena saya ingin menularkan spirit itu. Saya juga dari aktivis mahasiswa. Dan berproses itu jangan di internal saja, berproseslah di luar. Banyak organisasi kemahasiswaan eksternal kampus yang ada di luar. Sekarang bukan eranya intelektual, tetapi juga networking, jaringan. Kalau saudara berpos diri dengan IP 4 tidak punya networking juga sulit. Berproses juga aktif juga di organisasi eksternal kampus. Jadi perhatikan baik internal maupun eksternal. Kalau eksternal itu banyak. Bagi saudara beragama Islam ada HMI, ada PMI, ada IMM. Berbasis nasionalis ada GMI. Berbasis kalau saudara Nasrani ada GMKI, ada Penkri. Saudara Hindu juga ada, saudara Buddha juga ada. Ini juga proses di situ. Dan saya mendukung saudara berproses luar. Kapan perlu munculkan dinamika kampus. Tapi satu hal, setelah pemilihan harapan saya satu hal, siapapun pemenangnya yang kalah dirangkul. Dalam hal kalau tidak mau masuk struktur, tetapi mendukung program kerja, menjadi oposisi yang baik. Jangan sampai terjadi konflik. Kalau mau bergabung, ya Prabowo saja mau bergabung dengan Jokowi. Masa saudara nggak mau bergabung? Ada kuat di program kerja. Seperti itu. Bisa? Saya tanya saudara. Kalau saya jawab, siapa kita? Intelektual, mahasiswa, taman siswa. Bukan, siapa kita? Saudara jawab, intelektual, mahasiswa. Di mana? Universitas taman siswa. Setuju? Oke, kita cek sound dulu. Siapa kita? Belum sepakat. Saya inginnya yel-yel ini
menjadi yel-yel hima manajemen ke depan. Ya. Kandidat, ini barusan terpikir oleh saya, bukan saya rancang. Ini kertas ini saya sudah pikir ini nama kandidat, bukan yang ini. Kita ulangi ya. Siapa kita? Jawabannya di mana? Kita ulangi. Siapa kita? Di mana? Oke Pak, tadi ada paham saya. Sekali lagi. Ajo, mau ayo, tolong yo. Yel-yel ini perlu kita ulang ya. Ya, pakai padang. Siapa kita? Di mana? Oke. Tepuk tangan. Oke. Di dalam hati saudara sudah berjanji bahwa saudara adalah sebagai seorang intelektual mahasiswa dan bukan sebagai pecundang mahasiswa. Dan itu resapi, saya saja berdiri di guru saya. Saudara resapi, saudara hayati, dan saudara renungkan bahwa itulah sebagai tanggung jawab saudara sebagai seorang mahasiswa. Oke? Dan itu perlu saudara maknai. Mahasiswa itu adalah intelektual. Intelektual itu identik dengan orang yang mempunyai knowledge, pengetahuan, bukan sebagai seorang gaya-gaya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara semua. Selamat bertugas. Semoga terpilih orang-orang yang betul-betul menjalankan organisasi dengan baik, dan kita tunggu karyanya, dan kita tunggu laporannya, program kerjanya, dan pembuktian dirinya bahwa betul-betul saudara itu adalah sebagai intelektual mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pada jam 10:02 musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswa Padang saya buka secara resmi. Ini Fastabiqul khairat wallahu fiqhul muqtarid. Salam dan bahagia bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan sekaligus pembukaan Mubes Himpunan Mahasiswa 5 Manajemen 2023 oleh Bapak Imi Chandra SEMM sekaligus. Selanjutnya penyampaian visi dan misi kandidat 01.
kepada Zainul Arifin dan Fidelman dipersilakan. Sebentar dulu. Ini kepada PLT Mas saya nanti nanti ya. Saya kesempatan ini kepada penanggung jawab, baik itu ketua PLT maupun kepada perwakilan dari pemerintah daerah. Dan bagusnya jangan moderator. Kita serahkan kepada mekanisme yang sebenarnya ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu adalah PLT sementara dan ketua panitia. Setelah itu pilih 3 orang pimpinan sidang. Atau bisa jadi yang berdua ini sebagai pimpinan sidang, ketua panitia dan PLT ketua hima. Nanti dari sini baru penyampaian visi misi dan mekanisme selanjutnya terserah. Ya, yang moderator, kalau moderator udah habis tuh. Oke. Bisa dipahami ya? Dan saya inginkan terjalin demokrasi yang baik. Gali visi misinya. Kalau ketua BEM, ketua hima tidak pandai berbicara di depan umum gimana? Harus pandai bicara. Dan harus serasi. Jangan ketua saja, wakil ketua juga harus ikut. Di situ saudara bisa menilai kekompakannya. Jangan sampai nanti ketua dan wakil ketua hanya 3 hari saja akurnya. Hari keempat udah pecah. Yang wakil ketua ke barat, ketua ke timur. Kacau itu. Ya. Oke. Ya, forum saya serahkan dan tutup saja. Sebelum saya pergi tutup saja. Sekian acara pembukaan. Banyak maaf apabila kasih walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titip pertanyaan nanti ya bagi kandidat. Coba tanya bagaimana saudara menjalankan visi misi dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki di kampus ini. Bagaimana dan terjadinya perubahan hima ke depannya. Target saja minimal 2 program kerja dalam 6 bulan terakhir, 6 bulan ke depan. Kalau tidak, sanggup nggak ketua hima itu mundur dan mencari penggantinya? Ya. Titip tuh ya. Oke, saya izin. Tuh. Oke, udah. Foto bersama loh. Nah, itu laku sih Pak. Kalau cabe lah ketua gimana? Kepada ketua hima 2010. Nih bertiga dulu lah. Nih, tolong. Terus nanti kita semua peserta ya. Ini segan saya ke ajuin ketua jam, saya minta tolong. Di sini kita berdiri. Kamu foto ke arah sana. Dan di sini aja foto ya. Yuk berdiri. Berdiri paslon dekat saya. Sebelah sini dan sebelah sini. Nah, mana mau ya? Oke. Tapi ini juga. Jangan sampai yang populer di belakang. Digeser. Nanti.
Nah, atau Desi buat ke depan biar nggak tertutup sama Arif tuh tiduran. Ya, atau kita Pak. Hah? Nah, jadi Arif tuh di sekolah Pak sekarang. Nah, ya. Rapat. Nanti kita apa namanya itu video apa namanya? Merah ya. Nah, saya ingin itu apa namanya itu lihat kita tadi. Siapa? Syarif lah nah. Demonstran lah itu supaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video. Iya video. 2 orang. Ayo lihat berapa? Nah, Syarif video. Yang terpilih anak-anak. 1, 2, 3. Siapa kita? Indra Dari mana? Pedas kok. Tidak. Di kawah. Tidak pergi ya.